Apakah kami bodoh dan gak tahu semua ini? Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan syarat pencalonan Capres dan Cawapres menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah terus menuai kritik sejumlah pihak. Seperti diketahui, putusan MK itu membuka peluang putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai wali kota Solo, maju menjadi Cawapres di Pilpres 2024 mendatang mendampingi Prabowo Subianto. Pegiat media sosial yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo, Denny Siregar, sempat melontarkan sindiran atas putusan itu kepada para politisi Partai Solidaritas Indonesia, khususnya Kaisang Pangarep. Hal itu Denny katakan melalui cuitan akun di X. Yang menarik itu, teman-temanku dulu PSI benar-benar gak ada suaranya sesudah dagelan MK itu. Hilang semuanya, biasanya mereka posting yang ceria-ceria. Menurut Denny, pihaknya akan melawan putusan MK yang dianggapnya tengah membangun dinas politik Jokowi dengan memenangkan Ganjar Pranowo. Lah, yang melawan dengan memenangkan Ganjar dong. Ia mengaku marah atas putusan MK sebagai tanda sayang. Ia menyatakan marah, tandanya ia sayang. Kalau ia benci, maka ia diam. Tidak peduli apapun yang dilakukan. Bahkan ia mengaku tidak ingat bahwa ia pernah berteman. Selamat pagi orang-orang yang lidahnya bisa dipegang dan kuat memegang janji. Menurutnya masih saja ada pihak yang mengatakan ke dirinya, apa salahnya bila Gibran maju menjadi Cawapres? Denny kemudian mencuit, masih ada saja yang ngomong. Seperti diketahui, diloloskannya Gibran maju menjadi Cawapres di Pilpres 2024 ini tepat atau persis sesuai dengan bocoran yang diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Denny Siregar belakangan kerap mengkritik Jokowi atas hal ini yang menurutnya sedang membangun dinasti politik. Bahkan kritik juga mengaitkan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi. Sehingga sempat viral bahwa MK bukanlah Mahkamah Konstitusi tetapi menjadi Mahkamah Keluarga. Denny Siregar mengaku dapat bocoran berupa informasi yang sudah terkonfirmasi bahwa putusan MK akan memberi jalan secara konstitusi bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, untuk maju di Pilpres sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Seperti diketahui, terkait kritikan Denny atas upaya Jokowi membangun dinasti politiknya, akhirnya ia ditendang dari Cokro TV. Denny yang dulunya adalah pendukung setia Jokowi kini mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Menurutnya saat ini Ganjar Pranowo akan melawan orang yang dulu pernah ia bela. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar Bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya? Dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur, itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka dua. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Apakah kami bodoh dan gak tahu semua ini? Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair?
bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Saya pakai ikat kepala ini untuk menunjukkan sikap pribadi saya, gak terkait dengan dukungan saya kepada siapapun. Saya muak, mungkin sudah sampai level pengen muntah. Dalam pertandingan apapun, lawannya siapapun, saya itu gak pernah takut kalah. Saya hanya marah ketika ada potensi rusaknya aturan-aturan negara hanya karena nafsu berkuasa. Kalau aturan itu dilanggar, maka rusaklah semua fondasi bernegara kita. Semoga Mahkamah Konstitusi bisa dengan bijak memperkirakan dampak buruk yang akan terjadi. Ingat Pak Hakim, jabatan itu sementara. Kalian adalah para wakil Tuhan di dunia. Pertanggungjawabannya itu jauh lebih berat daripada kami orang biasa. Dan jangan jual itu dengan harga murah. Jangan sampai rasa muak ini akhirnya menjadi muntah. Denny Siregar mengatakan, ia heran dengan Jokowi. Maaf, seakan-akan tuli dan buta. Denny juga menyinggung saat dimana dirinya tentang penyelamatan konstitusi. Ketika ia berteriak untuk menyelamatkan konstitusi untuk selamatkan nama baik dirinya dituduh menyerang, Denny mengingatkan bahwa dirinya adalah pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Ia pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres, tapi ia bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Denny kemudian mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti. Ia hanya peduli jika hukum bisa dimainkan oleh penguasa itu pengkhianatan terhadap reformasi. Denny menilai dengan isu yang beredar, Jokowi seharusnya gelisah ketika namanya ditarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi tidak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024? Terlebih, ketua mahkamah saat ini adalah ipar dari Jokowi. Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa bisa lebih baik dari tahun ini, pemilu kali ini. Nestapa menerpa PSI dengan amunisi ikut kontestasi yang mumpuni seperti ketua umumnya, anak Presiden Jokowi, hingga baliho kampanyenya yang menjamur, namun tak berhasil membuat partai tersebut lolos ke parlemen di Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pileg KPU RI, PSI gagal lolos parlemen. Partai pimpinan putra bungsu Jokowi ini hanya meraup suara sebesar 2,8%. Padahal PSI telah melakukan banyak perubahan untuk menarik para pemilih, mulai dari pergantian ketua umumnya hingga pemasangan baliho yang masif di berbagai tempat. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hanya melempar senyum saat ditanyai mengenai suara partainya yang tidak lolos parlemen dalam hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Ya, kita masalah gugatan ya nanti kita lihat dulu. Tapi ya masa mau gugat 200.000 suara tuh dari mana gitu? Semua kan ada saksinya semua. Saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh KPU. PSI sebagai partai baru pada pemilu 2019 mengusung partai anak muda di setiap kampanyenya. Saat itu PSI sangat gencar memperkenalkan anak-anak muda menjadi caleg mereka. Nama-nama seperti Samara Amani, Rian Ernest, dan Giring Ganesha mewarnai kampanye partai ini. Selama 10 tahun berkiprah di panggung politik, 3 kali sudah Partai Solidaritas Indonesia berganti ketua umum.
mulai dari Kris Natali yang menjadi Ketua Umum PSI pertama hingga 16 November 2021, kemudian dilanjutkan oleh mantan vokalis Nidji, Giring Ganesha, hingga akhirnya dipimpin oleh putra bungsu Jokowi. Pemilihan Kaisang juga menarik sebab baru 2 hari bergabung dengan partai, sudah langsung duduk sebagai Ketua Umum. PSI menjadi partai yang cukup disorot dalam kontestasi pemilu kali ini. Pasalnya, banyak baliho yang berterbaran di berbagai daerah menimbulkan banyak pertanyaan. Dari mana dana kampanye yang didapatkan oleh PSI? Ketika dia bilang ini PSI bahkan lolos gitu, wah ini jangan-jangan bener lolos nih gitu. Makanya aku minta ke beberapa temen, pantau terus tuh PSI, lihat gerakannya gitu. Nah, aku tanya lagi terakhir, ini PSI bisa lolos nggak? Wah udah banyak yang monitor, kayaknya dia akan dikorbankan nih gitu. Karena terlalu banyak mata yang jadi nggak lolosnya karena banyak yang monitor. Ya, banyak yang monitor. Begitu mau naik itu ya, kan tiba-tiba ada apa namanya PT video-video kan. Siapa yang ngomong, si Lady Cheryl ya? Cheryl Tansil ya. Cheryl Tansil itu ngomong kan bahwa secara internal PSI akan lolos gini-gini. Kemudian Ade Armando juga kan ngomong bahwa ini kan ini, nggak lama setelah itu kan naik. Jadi mereka tuh udah disetting dulu nih, creating efek. Semuanya by design gitu loh. Ini akan seperti ini akan seperti ini. Nah tapi karena yang memonitornya terlalu banyak di PSI gitu, karena orang juga udah mau jangan sampai dikadalin lagi. Jadi yang memonitor banyak agak susah sekarang. Gitu. Menjamurnya baliho PSI di berbagai tempat disebut-sebut juga sebagai cara kampanye partainya yang berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, PSI pertama kali mengikuti kontestasi. Partai itu hanya meraup suara 2.650.000 suara sah atau 1,89%. Kemudian pada pemilu kali ini, PSI mengubah strategi kampanyenya dengan banyak membombardir baliho partai yang dipimpin oleh Kaisang. Kemudian dengan menempelkan wajah Presiden Jokowi, dengan harapan PSI dapat lolos ambang batas parlemen 4%. Juga ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat yang sudah menyoblos PSI di 14 Februari yang lalu, khususnya untuk nasional. Kami mendapatkan suara sekitar 4.260.169. Dan seperti yang teman-teman yang tahu, kalau itu di nasional itu adalah secara presentasi itu 2,81%, nggak akan lolos ke Senayan. Tapi balik lagi, saya mewakili teman-teman yang ada di PSI di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan, kami akan tetap berjuang dengan cara kami, karena mau gimana pun kami juga masih ada kursi di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Tingkat cukup pesat, mungkin sekitar 200-an persen. Jadi saya juga sekali lagi mengucapkan kepada seluruh masyarakat karena sudah memilih PSI untuk mewakili suaranya nanti sebagai anggota dewan. Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa bisa lebih baik dari tahun ini, pemilu kali ini. Setelah ini kami juga akan fokus untuk memenangkan yang mungkin kalau kita bisa lihat ya kursinya banyak. Itu ada di NTT, kita ada 6 kursi untuk di provinsi. Jakarta tentunya kita ada 8. Di Solo, Semarang kita punya 5 kursi kalau nggak salah. Nah, Surabaya kita juga ada 5 ya. Bandung, Madiun, terus Kota Tangerang Selatan, NT, beberapa kabupaten dan kota yang ada di NTT. Itu akan mungkin kami akan fokus untuk pilkada nanti. Namun demikian, hasil rekapitulasi PSI hanya dapat meraup suara sebesar 2,8%. Raihan suara tersebut meningkat, tapi masih belum bisa meloloskan partai tersebut ke parlemen. PSI ini kan partai yang dibangun bukan dengan dana besar, bukan dengan tokoh besar. Tidak ada tokoh besar di PSI ini. Isinya orang biasa-biasa saja. Saya pun orang biasa-biasa saja.
Jadi satu-satunya yang bikin mereka mau masuk ke PSI ini karena PSI ini berbeda dengan parpol lain. Ya. Kalau parpol lain nggak mungkin mereka berani ngomong apa adanya karena mereka takut atas pimpinannya dan Ya. mereka takut mereka akan dikeluarkan atau dipecat atau kemudian dikucilkan. Di PSI ini kan nggak ada. PSI ini kan betul-betul egaliter, satu sama lain bisa saling kritik. Karena itu panggilan di antara satu dengan lain kan bro-bro aja. Yang sopan-sopan aja kebetulan manggil saya Big Bro. Sebenarnya nggak ada kok kewajiban mereka saya manggil saya Big Bro. Dan itu yang saya selalu ajarkan kepada teman-teman saya di PSI ini, kepada adik-adik saya di PSI ini. Kalau kalian direndahkan oleh orang lain, saya rasa itu obat kuat, saya bilang. Makin banyak orang merendahkan kalian, obat kuat kalian makin banyak juga, saya bilang. Dan biasanya saya bilang, orang-orang yang direndahkan itu akan jadi tinggi nantinya, saya bilang. Nah, percayalah, perjalanan PSI hari ini juga ditandai hal demikian. Makin banyak yang merendahkan kalian, buktinya kalian setiap pemilu suaranya naik, saya bilang. Kalau memang kalian rendah, terus pasti suara kalian turun. Kan ada partai yang perolehan di pemilu lalu sekian, kemudian sekarang turun, saya bilang. Turun. Kalau kalian kan enggak, naik, saya bilang gitu. Ngenyek-ngenyek kita, saya bilang, harus terima kasih kita sama mereka. Karena Karena itu menaikkan. obat kuat. Itu yang bikin kita Oke. jadi besar nantinya, saya bilang.